Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala curahkan berkah, turunkan rahmat kepada kita sekalian, dan semoga dengan berkah dan rahmat itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang mudah-mudahan Allah tambahkan wawasan keislaman kita dalam rangka meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita hari ini hibah yang terlanjur salah. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harta yang Allah berikan kepada kita dalam rangka manusia memenuhi hajat hidupnya di dunia kadang menjadi perhiasan buat kita, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, tapi tidak sedikit juga ternyata harta yang kita miliki itu ternyata bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian bagi sepemilik harta itu sendiri. Kadangkala ada yang Allah hinakan dengan hartanya, ada juga yang Allah tinggikan derajatnya dengan harta yang Allah berikan kepada seseorang itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam salah satu wahyunya, surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Dan Allah memiliki pahala yang besar. Nah, bentuk ujian di dalam sebuah rumah tangga kita, salah satu fitnah ada pada harta kita. Saat si pemilik harta wafat, ternyata si pemilik harta ini tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana cara membagikan harta sepeninggal si pemilik harta ini. Maka seringkali kita menemukan ada beberapa kasus pembagian harta warisan tidak sesuai dengan syariat. Tumpang tindihnya antara warisan, hibah dan wasiat. Yang kadangkala muncul berbagai macam kerancuan dari sisi konsekuensi hukum yang muncul di antara warisan, hibah dan wasiat itu sendiri. Kadangkala ada yang merasa bahwa ini wasiat sang ayah. Bahwasannya tanah yang di sebelah sono itu buat saya itu. Padahal dari sisi syariat, wasiat yang ternyata diberikan kepada dirinya, kalau orang itu ternyata sebagai ahli waris, maka di dalam kaidah ilmu faraid, ya, bahwasannya tidak ada yang namanya wasiat untuk ahli waris. Tapi kadangkala, ya itulah yang terjadi di masyarakat kita, merasa bahwasannya orang yang mendapatkan wasiat telah mendapatkan surat secara legal, ya, ada saksinya. Ya, secara negara diakui keberadaan surat wasiat itu. Tapi ternyata ada benturan antara hukum positif dengan aturan yang ada di dalam syariat Islam. Yang ternyata ini kemudian muncul ya fitnah atas harta yang kita tinggalkan. Karena sedari awal kita punya keluarga, kita nggak pernah ngajarin anak-anak kita tentang bagaimana membagikan harta sepeninggal sepemilik harta meninggal dunia. Nah, banyak orang membagikan harta miliknya nih dengan alasan dia menghindarkan perselisihan. Anak-anak gue biar pada nggak ribut, gue bagi-bagi sekarang aja dah. Ya, si fulan dapat anu, si fulana dapat yang sono. Ya, awalnya sih bagus, ya, memberikan hibah kepada anak-anaknya agar tidak terjadi perselisihan katanya begitu. Padahal
hibah yang diberikan oleh seseorang kepada anak-anaknya tidak menjamin bahwasannya tidak akan pernah terjadi perselisihan. Misal ada anak yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama, ya, antara anak yang disayangin sama anak yang kurang mendapatkan perhatian, karena anaknya barangkali sedari awal ya nyusahin terus orang tua, dari mulai dia sekolah, ya, masuk kuliah sampai menikah, morotin harta orang tua terus. Ya, sehingga ada beberapa anak yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak yang lain. Ya, karenanya ini sering terjadi, ya, perselisihan sepeninggal seseorang meninggalkan harta. Jadi dengan alasan biar anak gua nggak ribut, gua bagi sekarang aja dah. Ya, supaya ntar kalau saya meninggal dunia, anak nggak pada ribut, selesai udah urusan, katanya begitu. Ya, padahal harta yang dibagikan pada saat si pemilik harta masih hidup itu bukan warisan, tapi disebut dengan hibah. Ya, jadi banyak orang yang tumpang tindih nih. Saya mau bagi-bagi warisan nih. Warisan siapa, Bang? Ayah punya bandek banyak. Emang ente udah mati katanya. Ya, padahal orang yang hidup itu, ya, belum ada harta yang dia punya belum jadi warisan. Kecuali orang yang punya harta, dia meninggal dunia, secara otomatis harta yang dia tinggalkan murni milik dia adalah menjadi harta warisan yang akan Allah bagikan kepada para ahli warisnya. Ya, tapi kalau orang itu masih hidup bukan warisan namanya. Ya, hibah namanya, ya. Nah, yang jadi masalah kadangkala hibah yang dilakukan oleh banyak orang itu terjadi banyak kesalahan, banyak kerancuan pada prakteknya, ya. Sehingga hibah-hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada keluarganya misalnya, itu bisa saja dianggap di dalam kaidah syariat, ya, itu dianggap nggak sah hukumnya. Lalu kalau nggak sah hukumnya bagaimana? Ya, jangan-jangan orang yang nerima harta hibah tadi karena tidak sah, dia memakan harta yang bukan hak dia. Maka bukannya mendapatkan pahala, tapi bisa saja ada buah dosa karena kezaliman yang bisa muncul akibat hibah yang tidak sah. Ini bisa saja memakan harta saudaranya yang lain. Maka beberapa kerancuan nih hari ini kita mau lihat. Bagaimana kalau hibah terlanjur salah? Bagaimana hibah yang salah itu? Bagaimana hibah yang keliru itu? Pertama, ada orang menghibahkan tanpa ada kejelasan akad. Ya. Jadi akad di dalam hibah itu sama seperti akad pernikahan. Ada ijab sama qabul. Ya. Ijab itu daripada orang yang memberikan hibah, ucapan qabul itu adalah daripada orang yang menerima hibah. Ya, jadi hibah itu sebuah akad. Ya, kalau ada orang melakukan hibah gitu kan, tanpa ada kejelasan akad, gimana urusannya? Ya, misal ada seorang ayah yang punya tanah luas. Saking luasnya itu tanah, anak-anak kemudian diizinkan untuk menggarap beberapa petak tanah. Ya, yang tua, paling tua, lo garap belah sono dah, digarap, hasilnya diambil sama si anak ini. Anaknya 10. Ya, ada tanah garapan 10. Ya, si ayah mengizinkan anaknya untuk menggarap. Dan yang menggarap tanah itu, ya, notabene anaknya si ayah itu dilakukan sudah bertahun-tahun. Ya, sampai dia punya anak banyak, hasil daripada makan garapan itu, alhamdulillah gitu ya. Jadi si anak-anaknya bisa menafkahi keluarganya dengan adanya menggarap tanah milik ayahnya, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Ya. Nah, sementara yang menggarap tanah itu tidak mendapatkan akad yang jelas. Ya, dia hanya mendapatkan izin untuk menggarap tanah itu karena kebetulan si ayah ini punya tanah segambreng. Tanahnya luas, gitu kan. Saking luasnya anak banyak dikasih tuh. Sepetak-sepetak lu garap sono dah, nanti hasilnya ya buat lu aja udah, ya. Dan yang jadi masalah, apakah tanah garapan itu diberikan kepada masing-masing anak? Ya, udah sah menjadi hibah atas anak itu, atau kalau ada si ayah sekedar memberikan izin kepada anaknya untuk menggarap dan mengambil hasilnya, apakah izin itu bisa dianggap hibah yang
konsekuensi hukumnya bisa mengikat. Karena nanti akan muncul keracuan pada saat bagaimana? Si ayah wafat. Ketika si ayah wafat, ya, bukan tidak mungkin anak-anak yang menggarap masing-masing tanahnya itu akan mengklaim bahwa tanah itu punya dia. Karena sedari awal babe udah ngasih gua nih, katanya ngasih. Ya, ngasih gua untuk ngegarap nih tanah, gitu kan. Cuma kata kalimat ngasih itu dia sekedar mendapatkan izin menggarap atau memang terjadi hibah pada waktu itu. Ini banyak nih kejadian. Ya, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang kadangkala punya anak sudah mendapatkan izin untuk menggarap, menempati rumah gitu ya. Yang rumah ini milik si ayah yang tidak jelas akadnya itu. Apakah sudah dihibahkan atau hanya sekedar izin saja. Ya, nanti yang muncul permasalahannya adalah pada saat si ayah meninggal dunia. Ya, apakah tanah-tanah garapan itu merupakan bagian daripada harta warisan si ayah? Ya, atau telah menjadi milik masing-masing anak yang mendapatkan izin untuk menggarapnya. Nah, jadi Masya Allah nih, ya, kalau kita menghitung waris itu gampang. Ya, bilangannya cuma ada 6. Ada 1/4, 1/8, 1/6, setengah, 1/3, 2/3. Ya, bagian-bagian itu yang disebut sebagai bagian untuk ashabul furud. Gampang. Tapi yang susah adalah menentukan objek harta warisannya. Manakala kita menghitung warisan si fulan, ada anak yang mengklaim bahwa tanah itu sudah digarap semenjak ayah masih hidup sama saya, sama si fulan, sama si fulan, sama si fulan. Ya, seakan-akan tanah garapan itu menjadi milik si anak. Padahal akadnya nggak jelas. Ya, apakah izin sang ayah bisa mengukuhkan bahwa itu adalah terjadi akad hibah antara si ayah pemilik tanah dengan si anaknya ini? Kalau tidak terjadi hibah, maka otomatis tanah-tanah garapan itu jadi warisan. Kalau sudah jadi harta warisan, seluruh ahli waris yang berkaitan dengan si ayah akan mendapatkan harta warisan dari Allah Subhanahu wa taala dengan besaran saham yang berbeda-beda. Ya, tapi kalau ternyata itu ditentukan oh itu terjadi hibah tuh, maka yang sudah dihibahkan bukan lagi sebagai harta warisan. Cuma yang jadi masalah hibahnya nggak ada akad yang jelas, itu masalahnya. Ya, timbang nih gimana nih anak nih. Ya, dia kadang ngundang ustadz gitu ya. Ada ustadz yang nyampaikan lempeng, dia kagak terima. Ya kenapa? Karena mengganggu kenyamanan dia. Bertahun-tahun gue garap, hasilnya gue pakai makan buat anak bini gue. Sampai gue bisa nikah lagi katanya gara-gara garap tuh sawah. Ya, sekarang tiba-tiba babe meninggal, mau dianggap itu warisan, enak aja katanya. Ya, padahal yang ditanyakan satu, ada enggak terjadi hibah pada waktu itu? Ya, apakah izin sang ayah untuk anaknya? Ya, untuk menggarap tanah? Secara otomatis hukum ini bisa mengikat bahwa itu adalah hibah sang ayah kepada si anak ini. Ya, maka para ulama menyatakan salah satu di antara 4 rukun hibah itu ada yang namanya akad atau sirah. Ya, sirah atau akad, ijab dan qabul. Ketika salah satu rukun di antara rukun hibah itu enggak ada, kira-kira gimana? Sah enggak hibahnya? Enggak sah. Karena ketiadaan rukun. Ya, rukun yang disebut dengan apa? Ijab ame qabul. Orang yang punya bande nyerahin kepada yang nerima bande. Yang nerima bande ngomong, "Iya dah, saya mau." Gitu kira-kira. Makasih dah, Beh. Alhamdulillah. Jazakallah khairul jaza, misalnya begitu. Ini enggak terjadi. Karena salah satu rukun hibah itu enggak ada. Maka kalau rukunnya enggak ada, enggak sah hukumnya. Ya, coba kita lihat Al-Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Ya, di dalam kitab Al-Muhadzab, ya, beliau menyatakan apa? Wala tasihhu illa bil ijabi wal qabul. Hibah itu enggak sah. Ya, kecuali dengan adanya bil ijabi wal qabul, dengan adanya ijab ame qabul. Ya, li'annahu tamliku adabiyyin faftaqara ilal ijabi wal qabul kal bai'i wan nikah katanya.
Karena hibah itu adalah pemberian hak milik dari seseorang. Butuh adanya ijab sama qabul sebagaimana jual beli dan nikah. Ya, pernikahan kalau gak ada ijab qabul jadi nggak nikahnya? Kagak jadi. Kenapa? Karena ijab qabul itu termasuk salah satu rukun nikah. Maka nggak sah hukumnya. Ya, nah ini kadangkala menjadi rancu dan bisa timbul perselisihan. Bahkan orang yang diundang untuk menengahi permasalahan jadi musuh utama dia. Ya kan? Jangan panggil ustadz itu dah, gue panggil cari ustadz yang lain aja katanya. Ya akhirnya ustadz mau ustadz berantem perang dalil. Ya, ini yang terjadi. Kenapa? Karena ulah beberapa anak yang tidak mau menerima konsekuensi hukum fikih terkait dengan kasus yang dihadapi. Nah ditanya dong, hibah ini terjadi enggak? Ada enggak ucapan sang ayah memberikan tanah itu untuk kalian? Atau hanya sekedar, sono kalau mau garap aja deh sono, hasilnya lu makan aja dah, gitu kan? Berarti kalau itu adalah izin sang ayah. Berarti selamanya tidak terjadi hibah dari si ayah kepada anaknya. Maka kalau enggak terjadi ijab dan qabul, wala tasihhu illa bil ijabi wal qabul, ya. Maka hibah itu enggak sah kecuali adanya ijab sama qabul, sebagaimana jual beli, sebagaimana pernikahan, ya. Nah, kemudian ada akad tapi enggak jelas. Akadnya ada tapi kagak jelas. Ya, bagaimana disebut dengan akad tapi enggak jelas ini? Ada emak-emak, dia punya kalung emas 30 gram ngasih sama anaknya. Tong, ini kalung emak 30 gram lo jual sono dah. Ntar kalau lo jual dapat duit, silakan lo pakai buat modal dagang. Ya, nggak usah lo pikirin kapan ngembaliinnya. Ntar kalau udah sukses, lo jadi pengusaha, jadi pedagang sukses, ya kayak ya udah lo bayar dah utang lo. Ya, ini kalau kita lihat kasus ini kita telusuri, ya ini termasuk akad apa ini? Apakah hibah terjadi atau hutang piutang? Kalau itu ternyata ya disebut sebagai hibah, tapi kenapa emaknya minta balikin? Orang kalau memberikan sesuatu kan nggak berharap kembali, itu kan namanya hibah. Aneh kasih motor sama antum nih, ya udah motor tuh buat antum, nggak cuma pindah motornya, tapi termasuk juga hak kepemilikan atas motor itu. Ya, ini kalau ada orang dapetin kasus kayak tadi tuh. Ini mak punya kalung 30 gram lo jual, ntar duitnya lo pakai buat modal dagang dah. Ya, lo nggak usah pikirin kapan balikinnya. Kalau udah sukses baru balikin. Dibilang hibah minta balik, ya. Tapi dibilang hutang, bayarnya kagak jelas. Ukuran sukses si anak ini sebagai pedagang apaan? Nggak jelas. Ada akad tapi nggak jelas. Dibilang akad utang piutang oke, tapi bayarnya nggak jelas. Dibilang akad hibah, tapi hibah minta balik, nggak sah juga. Mana ada orang memberikan sesuatu diambil lagi, ditarik lagi, gitu ya. Nah, ini disebutkan demikian. Ada akad tapi nggak jelas. Nah, ini seringkali terjadi kerancuan sih. Ya. Nah, kemudian kalau dianggap hutang, apakah hutang uang? Kan emaknya ngasih emas nih, emas itu dijual, dapat duit, duit itu pakai modal. Kalau itu disebut dengan hutang, bayarnya pakai apa? Apakah pakai emas atau pakai uang? Kalau pakai uang, selama dia dagang, nunggu suksesnya berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Sementara kemudian nilai emas bisa terjadi kenaikan. Lalu bayarnya bagaimana? Apakah dikonversi dengan nilai emas yang sekarang? Ya, atau dengan sejumlah uang yang dipakai untuk modal dagang dari hasil jual emas? Ini makin nggak jelas. Dan itu sering terjadi itu. Ya, sering banget terjadi. Jangankan bicara kalung, ada seorang ayah jual tanah. Ya, hasil penjualan tanah dipakai buat modal dagang. Hampir sama, mirip begini. Ya, ini ngasih apa enggak, tapi minta balik. Kalau dibalikin, hutang tanah apa hutang duit, kan itu masalahnya. Ya, jadi ada akad, tapi kadang nggak jelas akadnya. Nah, saat si ibu wafat, baru kemudian kerancuan ini muncul. Saat terjadi tuntutan daripada ahli waris yang lain, menuntut kepada si anak ini, apakah kalung emas itu termasuk hutang atau hibah?
Ya, kalau yang dapat kalung sih bilangnya, wah ini mah emak ngehibahin sama gua. Caelah. Biar kenapa? Biar dia kagak bayar. Ya, biar nggak jadi hutang sama emaknya dan menjadi hak piutang itu menjadi warisan buat ahli waris yang lain. Tapi kalau dianggap itu hutang, gimana cara bayarnya? Kan gitu. Rancu di situ. Ya. Nah, ini hati-hati nih. Kadangkala itu terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga seseorang. Ya. Ada akad nggak jelas, ada hibah tapi nggak ada akadnya. Ya. Nah, jadi Masya Allah nih. Ya, ini yang terjadi salah satu adalah jadi fitnah. Fitnahnya bagaimana? Antar ahli waris bisa ototnya makin luar biasa tuh. Otot lehernya makin keras-kerasan itu. Ya, yang satu nganggap hibah yang dapat, yang satu lagi bilang enggak tuh hutang lu kudu bayar. Ya, ini enggak jelas. Ya, ketidakjelasan itulah yang menyebabkan munculnya kerancuan ya pelaksanaan hibah di tengah-tengah rumah tangga kita. Ya, kasus lain. Ada ayah punya anak laki-laki baru nikah. Kebetulan belum punya rumah, si ayah punya tanah kosong depan rumahnya tuh. Ya, lu kan baru nikah nih Tong nih sama bini lu nih. Ya, kalau mau bikin rumah jangan jauh-jauh dah, lo bangun aja di situ katanya. Ya, lo bangun di tanah kosong tuh punya ayah, lo bangun dah gitu kan. Ya, nah ketika dibangun itu rumah, bertahun-tahun ditempati sama si anak ini, sampai dia punya anak juga, gitu kan, sampai si ayah jadi engkong karena dia punya cucu, tiba-tiba wafat. Ya, si ayah ini. Ya, pertanyaan sekarang, apakah rumah yang dibangun di atas tanah milik sang ayah itu murni menjadi milik si anak ini? Kalau jadi hibah, sementara surat sertifikat tanah masih di tangan bapaknya. Belum pernah terjadi pemindahan serah terima surat tanah. Ya, bapaknya cuma ngomong begini, kalau pengen bangun rumah jangan jauh-jauh dah. Ya, itu tanah kosong depan rumah lu bangun sono dah, kan gitu. Ini enggak jelas. Ya, ini yang sering kali banyak terjadi. Kalau si ayah wafat, yakin saya, anak yang bangun rumah itu pasti mengklaim bahwa rumah itu telah diberikan sang ayah sama dirinya. Padahal hibahnya ya kagak jelas gitu kan. Tidak terjadi serah terima di situ. Ya, rumah dibangun tapi sertifikat tanah masih tangan ayah, nggak pernah diserahkan kepada si anak ini. Ditambah tidak adanya akad yang jelas. Kalau si ayah wafat, apakah tanah miliknya yang dibangun rumah oleh anaknya secara otomatis menjadi milik si anak atau bukan? Kalau itu bukan milik si anak, berarti jadi warisan. Kalau jadi warisan, gimana cara baginya? Ada rumah saudaranya itu. Ada rumah salah satu ahli warisnya. Itu yang kadangkala akhirnya pada pasang badan status quo, ya, bagi-bagi warisan tertunda gara-gara kasus yang model begitu. Dihibahin, yang lain nggak sepakat. Kenapa? Karena hibahnya nggak jelas. Surat sertifikat tanah masih di tangan babenya. Kalau itu dibilang warisan, gimana keberadaan rumah itu? Ya sebenarnya sih gampang, tinggal lu bayarin aja tuh tanah. Ya, bagian lu berapa? Ya. Tuh tanah berapa itu? Bayarin dah. Jadi rumah nggak perlu dibongkar. Ya, dibayarin sama salah satu ahli waris yang telah membangun rumah di atas tanah milik sang ayah itu. Ya, tapi kalau nggak ditanganin secara tepat, secara pas begitu, bukan tidak mungkin antara saudara kemudian jadi berselisih, jadi berantem, ya, jadi rusuh, ya. Padahal itu saudara nyusuk di dada emak yang sama. Tapi perangai tiap orang beda-beda sesuai dengan kebutuhannya tuh. Ya. Yang kedua, akad hibah kadang tertukar dengan wasiat dan waris. Saya mau hibah nih, tapi wasiat. Gitu kan. Ini gimana kalau ada hibah yang akadnya tertukar dengan wasiat dan waris? Kita lihat. Orang tua yang memberikan harta kepada anak-anaknya. Kemudian ditulis dalam surat wasiat. Yang besarannya yang diberikan tiap anak itu ternyata berbeda-beda. Atau si ayah menyamaratakan. Kalau nanti saya wafat, notaris catat ya, harta saya bagi rate aja buat anak saya. Ya, atau bilang sama anaknya, Tong kalau baba lu mati ya, ini baba punya bande nih. Ya bande gue kasih sama lu pada, bagi rate aja dah gitu kan. Ya seakan-akan ucapan itu kan hibah kan. Tapi tertukar dengan adanya wasiat. Kenapa kok dibilang wasiat? Karena yang namanya perpindahan harta setelah kematian cuma dua. Disebut warisan, yang kedua wasiat. Kalau warisan kepada ahli waris,
kalau wasiat kepada orang yang bukan ahli waris. Dan jadi masalah, dibilang hibah, enggak dilaksanakan pada waktu itu, ayahnya masih hidup. Tong kalau babak lu mati, tong ya nih bandek buat lu semua dah. Bagi rate aja dah, gitu kan. Ditulis wasiatnya. Ya, jadi hibah tertukar sama wasiat. Kalau itu dianggap wasiat, enggak sah hukumnya. Kalau itu dianggap hibah, lebih-lebih kapan terjadi perpindahan kepemilikannya? Ya, maka ini berat kadangkala. Biasanya yang wanita dimenangkan dengan adanya wasiat ini. Sama rate kan gitu. Ya bagiannya sama aja. Ketika ada orang yang bilang ini memang enggak sah wasiatnya. Hibahnya juga enggak sah. Oh rame dia. Dia ngadu kepada pengadilan. Dia ngadu ke sono kemari. Minta pembenaran adanya wasiat itu. Kenapa? Karena legal formalnya dapat. Dinotariskan. Ada saksinya. Ini bercampur. Tertukar antara wasiat dan waris. Ya. Dibilang warisan juga. Kenapa besarannya harus disamaratakan laki dengan perempuan? Udah rancu segala rupa itu. Ya, hibah yang tertukar dengan akad warisan atau wasiat. Ya, nah kerancuannya bagaimana kalau dianggap hibah, eksekusinya kok setelah si ayah wafat? Ya, kalau dianggap warisan, kenapa bagiannya nggak sesuai dengan syariat? Ya, ini yang kadangkala terjadi. Ya, maka makin rancu kalau orang kagak ngerti ilmunya. Ya, gara-gara apa? Si ayah kagak ngajarin ilmu ini di tengah-tengah kehidupan anaknya. Maka yang muncul itu bukan atas dasar ilmu untuk menyelesaikan perkara ini, yang muncul adalah hawa nafsu untuk mencari pembenaran, ya, untuk menyenangkan nafsu syahwat duniawi itu. Ya. Nah, sementara wasiat kita sudah melewati kajian itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa kok enggak ada wasiat? Karena ahli waris sudah pasti dapat warisan. Ngapain diwasiatin lagi? Ya. Jadi kalau disebut wasiat, nggak boleh untuk ahli waris. Nggak sah juga. Kalau disebut hibah, eksekusinya kenapa pas babenya udah meninggal? Ya. Dibilang warisan, ngikutin juga tuh pesan si ayah. Kenapa besarannya tidak sesuai dengan aturan Allah? Jadi kesono sini mentok udah. Ya, mau nggak mau kudu diatur sama aturan Allah. Jadi warisan dibagi berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala Nabi sampaikan apa? Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Ya, ini kewenangan Allah nih. Sesungguhnya Allah taala telah memberikan semua pihak ini masing-masing punya hak. Ya, tuh ahli waris tuh, masing-masing udah punya hak tuh. Karena si ahli waris punya hak warisan, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, jalan ke sono mentok, dibilang hibah nggak bisa, dibilang wasiat kagak sah, dibilang warisan salah. Ya udah mentok sana sini udah. Maka perlu ketundukan tuh dengan iman dan ketaatan kepada Allah untuk membagikan harta warisan itu sesuai dengan aturan Allah. Kalau enggak juga fitnah buat keluarga itu. Ya, fitnah yang menjerumuskan keluarganya sepeninggal si ayah membagikan harta yang tidak sesuai dengan aturan Allah itu. Ya. Nah, kerancuan ini ternyata diperparah lagi dengan adanya kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 957 nih. 957 tentang hibah wasiat. Padahal dalam Islam yang namanya hibah, wasiat. Tapi antara hibah dengan wasiat disatuin jadi satu pembahasan. Coba kita lihat nih. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian 6 tentang hibah wasiat. Pasal 957. Hibah wasiat adalah satu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang atau macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Pasal 958, semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat sejak hari meninggalnya pewaris memberikan hak kepada penerima hibah wasiat untuk menuntut barang yang dihibahkan dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya. Coba kita kritis ini.
Yang namanya hubungan anak sama orang tua baru pada namanya baru calon doang. Calon pewaris, calon ahli waris. Kalau disebutkan di mana pewaris berarti orang itu udah mati. Ya, kalau udah mati namanya apa? Eksekusinya wasiat, bukan hibah. Ya, kalau orang sudah meninggal dunia eksekusinya itu namanya wasiat. Sementara wasiat enggak boleh kepada ahli waris. Ya. Kalau diberikan hanya kepada beberapa orang saja, yang namanya warisan enggak bisa semua ahli waris. Yang memenuhi persyaratan 4 terpenuhi, maka dia pasti mendapatkan harta warisan itu. Ya. Jadi ini yang kadang-kala jadi rancu. Ya. Jadi rancu sudah. Ketika saya dihadapkan dengan satu permasalahan dalam satu keluarga, dia katanya mau pakai dengan hukum Allah, diam-diam dia ngundang tuh praktisi hukum positif. Akhirnya karena pintunya berbeda, ngomongnya jadi ngalor mengidul. Ya kagak ketemu. Dalam Islam begini, dalam hukum positif begini, kagak ketemu, puyeng udah. Kenapa yang satu ngalor, yang satu ngidul ngomongnya? Ya, apalagi yang kita hadapi ternyata orang-orang Muslim. Ya, dia mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah disampaikan bahwa ada hukum yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Yang ini yang sesuai, yang dipakai yang sesuai dengan pembenaran apa yang bisa menyenangkan nafsu syahwat dunia mereka saja. Jadi makin parah tuh. Jadi istilah hibah sama wasiat yang tadinya terpisah secara hukum fikih dijadiin satu, hibah wasiat. Jadi kacau, ya. Nah, ini salah satunya nih. Ya, KUHP Perdata itu. Ya, kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, bagian 6 tentang hibah dan wasiat. Makin perparah lagi kerancuannya. Yang ketiga, objek barang yang dihibahkan belum wujud. Ada orang mau ngasih barang tapi belum wujud. Contohnya apa nih? Hibah dianggap sah dan berkekuatan hukum yang mengikat kalau objek harta yang dihibahkan itu ada. Bang, gue ngasih handphone, mana bang? Ini handphonenya buat lu. Ada handphonenya. Iya enggak? Tapi kalau bandenya belum wujud, maka hibah itu enggak dianggap sah. Contohnya apa? Ada ayah bilang sama anaknya, Tong, kalau babe punya duit, lu gue bangunin rumah dah. Kalau punya duit, ya enggak? Ya kalau punya duit. Duitnya ada enggak? Belum ada. Enggak tahu ada apa enggak. Kalau babe punya duit, babe bangunin lu buat lu rumah dah. Kan gitu kan? Ini yang namanya ucapan ini bukan hibah, baru janji hibah. Kalau babenya mati, meninggal, nggak bisa dituntut sama anak. Babe waktu hidup ngomong sama gua, kalau babe punya duit, gua mau dibangunin rumah. Ya, jadi sebelum bagi warisan, pisahin dulu tuh duit buat bangunin gua rumah katanya. Ya buktinya babe ninggalin warisan banyak tuh bandeknya. Kalau dijual cukup buat bangun satu rumah, padahal tuh baru janji saja. Ya kalau janji hibah, belum hibah namanya, nggak bisa dituntut. Ya kecuali itu orang bernazar. Ya nazar di hadapan Allah, dia pengen memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika nazarnya terpenuhi, maka bisa dituntut menjadi kewajiban ahli warisnya, membayarkan hutang di hadapan Allah untuk orang lain karena dijanjikan untuk diberikan sesuatu. Tapi sejatinya orang menghibahkan barang, benda yang dihibahkan kudu wujud pada saat mau dikasih. Tapi kalau belum wujud, baru janji doang, baru omdo. Ya baru omong doang. Ya. Nah ini biasanya pas rapat warisan, ini yang diangkat. Babe pernah janji sih, katanya mau beliin saya mobil. Katanya mau beliin saya mobil. Udah dibeliin? Ya belum, kan baru katanya. Ya sekarang tuh gimana? Ya duitnya pisahin buat beli mobil untuk saya. Kasihan lo babe kalau nggak turutin kemauannya, bisa gentayangan rohnya katanya begitu. Ya ini anak modus bisa-bisaan ini. Padahal itu bukan hibah, baru janji doang. Kalau nggak terlaksana bagaimana? Ya kagak jadi. Ya, yang mau ngasih hibah ada, yang nerima hibah, iya anaknya. Tapi bandeknya belum wujud, ya rukunnya nggak ada. Kalau rukunnya kagak ada, hibahnya kagak sah, nggak terjadi. Ya. Nah ini disebutkan ini. Ada qaul ulama ya. Kamaluddin Ad-Damiri. Beliau mengatakan apa nih? Wala tajuzu hibatul ma'dum
tidak boleh menghibahkan sesuatu yang belum ada. Nggak boleh. Harus wujud. Ya. Bahkan juga dalam kaul yang lain, Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, Ibnu Qudamah Al-Hambali, beliau menyatakan apa? Wala tasihhu hibatul ma'dum. Kata Ibnu Qudamah, ya, nggak sah hibah terhadap sesuatu yang belum ada. Nggak bisa dituntut. Ya. Orang mau ngasih sesuatu nih, ada Haji Fulan mau ngasih motor sama antum, si Haji Fulan meninggal. Ya belum jadi, udah orang barangnya belum ada, belum kelihatan, ya. Nah, ini nggak terjadi hibah, nggak bisa dituntut itu. Ya, nah ini kalau sana dituntut jadi rancu, jadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Yang keempat, tidak terpenuhinya rukun hibah. Kalau yang namanya rukun ada 4, ulama nyatakan. 1, pemberi hibah. 2, penerima hibah. Yang ketiga, objek harta yang dihibahkan. Yang keempat, sighah, ijab qabul. Sighah itu ucapan apa tulisan? Aslinya ucapan. Tulisan bagi yang nggak bisa ngomong. Ya, yang nggak bisa ngomong suruh nulis. Sekarang 2, udah ngomong, nulis juga. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting terjadi sighah, ijab, ame qabul, ya, di antara 4 rukun ini. Ada salah satunya ya ijab qabul itu. Nah, bagaimana kalau ketiadaan salah satu rukun hibah? Seorang suami bilang sama bininya, sayang, rumah ini aku mau berikan kepada anakku yang bontot yang terakhir. Neng, ini rumah punya abang nih, Neng nih. Abang mau kasih, Neng, ke anak kita yang bontot tuh. Ya, dia ngomong kemana? Ke si bontot yang nerima hibah atau ke bininya? Ke bininya. Bininya sebagai penerima hibah bukan? Bukan. Yang memberi hibah ayahnya. Ya, tapi yang mendapatkan sighah, ijab, bahwa rumah ini akan diberikan kepada si bontot, bontotnya kagak ada. Dan setelah ngomong begitu nggak ada tindakan konkret. Bertahun-tahun nggak jelas, ya, tindakan konkret dari ucapan si suami ini. Sampai kemudian suami meninggal dunia. Nah, yang muncul jadi masalah adalah, ya, istri itu tiba-tiba bilang kepada anak-anaknya, nak, tong, dulu babe lo pernah ngomong sama nyak, katanya, ya, ini rumah nih, rumah yang belah sono nih, ini rumah dikasih babe lo buat si bontot no. Ya, makin kuat kan. Jadi anak-anak biasanya nurut sama omongan emaknya. Ya, babe lo dulu nih, itu ngasih tuh sama anak yang bontot. Kalau ngelawan sama orang tua takut kualat, gitu kan. Kalau nurutin juga, ini salah. Ya, yang disampaikan itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Bagaimana caranya? Maka didudukkan permasalahan ini, tanya kepada ahlinya. Kalau itu disebut dengan hibah, terjadi enggak akad hibah, rukunnya terpenuhi tidak? Ketika seorang memberikan satu pemberian, harusnya dia berjumpa dengan orang yang menerima hibah itu sendiri. Ya, bandeknya jelas, diserahkan tuh bandek, terjadilah akad ijab ame qabul. Ini enggak terjadi. Jadi sekalipun emak kita yang ngomong, ya, enggak sah hibah itu. Maka rumah itu milik si ayah menjadi harta warisan yang wajib diberikan kepada seluruh ahli waris yang terkait dengan si ayah atau si suami yang wafat ini, yang memenuhi 4 persyaratan sebagai ahli waris. Ya, ini banyak tuh yang terjadi begitu. Kadangkala kita suka sekate-kate mulut kita. Ya, ini akibat apa? Jarang ngaji. Tapi antum insya Allah sering ngaji, sering taklim sama guru-guru. Jadi kita tahu. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan fitnah, ya, atas harta yang kita miliki. Anak-anak jadi berselisih, disibukkan untuk membagikan harta tidak sesuai dengan syariat, lupa mendoakan orang tuanya yang wafat. Naudzubillah. Ya, nah jadi hibah itu nggak sah. Kalau itu disebut dengan wasiat juga, nih babe lo dulu nih pernah pesan sama emak misal, bahwa rumah yang sono buat si bontot, nggak sah juga. Kenapa? Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ya, udah pada mentok kayak semua dah. Kalaupun jadi warisan juga, ya, si bontot dapat itu rumah, jumlahnya nggak sesuai juga, banyakan dia, gitu kan. Pasti jadi berselisih juga. Nah, ini yang kadang-kala
ya ada hibah yang salah pada prakteknya, ya, yang kadangkala tidak terpenuhi beberapa rukun. Satu rukun saja tidak terpenuhi, maka hibah itu dianggap enggak sah hukumnya. Ya. Yang kelima, akad ada tapi enggak ada serah terima. Akadnya ada tapi tidak pernah terjadi serah terima. Ya. Kalau ada barang belum diserah terimakan, sekalipun sudah ada akad hibah, suatu saat pemberinya wafat lebih dulu sebelum hartanya diserahkan, maka harta itu tetap jadi milik si pemberi hibah, bukan milik si penerima hibah, dan bahkan jadi harta warisan, ya, untuk keluarga yang terkait dengan si pemberi hibah. Contoh, Bang Alek punya motor, mau kasih ke saya, Ustadz, ane punya motor 5, ya, ada yang roda 3, jual roda 3, roda 3 motor apa bajai, ya, ada roda 3, ada roda, wah macam-macam itu. Ini ada roda 3 buat antum aja Ustadz. Iya dah, gitu kan. Kapan mau dikasih? Ntar dah kita pulang taklim. Ketika pulang taklim, Bang Alek, saya cari nggak tahu di mana hidungnya. Dia pulang duluan, bininya nyariin. Akhirnya nggak terjadi tuh. Seminggu kemudian, ini yang kagak enak. Bang Alek meninggal. Bang Alek meninggal nih. Tiba-tiba boleh nggak saya datang tuh ke keluarganya? Bu Haji, Bang Alek, waktu masih hidup pernah ngomong sama saya nih, tuh motor yang roda 3 mau dikasih sama saya. Udah keburu wafat. Maksud saya datang nih, saya pengen minta tuh motor yang mau dihibahin tadi buat saya. Nah, itu saya nggak boleh begitu. Kenapa? Hibahnya nggak terjadi. Kenapa? Belum terjadi serah terima harta. Kalau belum terjadi serah terima, ya bandeknya belum diserah terimakan, orang yang memberikan hibah meninggal dunia, maka bandenya itu tetap punya si pemberi hibah, jadi warisan bagi keluarga ahli waris si pemberi hibah itu. Saya sebagai calon penerima nggak ada urusan. Ya, itu kadangkala itu juga sering terjadi. Itu baru janji hibah doang, baru ngomong doang, baru omdo, belum pada praktek sebenarnya. Nah, ini menurut pendapat mayoritas ulama, ini yang terjadi. Ketika tidak terjadi serah terima harta yang dihibahkan, keburu meninggal si pemberi hibah, maka harta itu tetap menjadi milik si pemberi hibah. Bahkan menjadi harta warisan bagi keluarganya. Ya. Nah, ini yang pernah terjadi yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Ma balu rijal yanhaluna abna'ahum nuhlan. Kenapa ada orang yang memberikan hibah kepada anak mereka summa yumsikunaha, tapi masih ditahan bandeknya? Tong, itu rumah buat lu dah. Iya be, tapi nggak dikasih-kasih. Ya, sertifikat masih dikekepin. Ya, rumah masih dia pakai. Itu terjadi tuh. Saya nanganin kasus unik-unik memang. Ya, ada seorang ibu punya bandek banyak daripada simpenan uang yang dikasih sama lakinya. Dia bisa beli berapa kapling gitu. Dia pengen bilang dia, Ustadz, anak telah menghibahkan kapling-kapling ini buat anak. Udah dibalik nama? Sudah. Kalau gitu langsung serahin. Iya nanti deh saya serahin. Sampai sekarang nggak diserahin sama tuh ibu. Katanya sudah dihibahkan, tapi belum diserahin. Sekalipun namanya udah balik nama, tapi belum ada simbolis. Karena yang namanya hibah itu kan bandeknya harus dibawa, diserahin kan ya. Yang namanya rumah kan nggak bisa diangkat-angkat. Maka yang diserahkan apanya? Surat tanahnya. Surat tanahnya nggak dikasih-kasih juga kepada si anak. Ya, makanya Sayyidina Umar mengatakan itu. Kenapa sih ada orang yang katanya mau hibah kepada anak mereka, tapi nggak diserahin? Fa'in mata ibnu ahadihim, tatkala salah satu anaknya meninggal dunia, dia ngomong begini, siapa bilang tuh kapling, gua hibahin sama anak gua, ini masih punya gua, gitu katanya. Karena belum diserahin kan? Ya, ketika anaknya meninggal dunia, anggaplah yang meninggal itu anak perempuan, dia punya suami. Suaminya bilang sama mertuanya, ibu mertua, saya dengar daripada bini saya, ibu kan ngasih 1 kapling buat bini saya. Sekarang bini saya udah meninggal. Mana kaplingnya? Ibu bilang, ya, siapa bilang tuh kapling udah gue kasih sama bini lu? Kagak pernah gue kasih, dia masih punya gue, katanya begitu. Ya, wa in mata huwa, tapi tatkala yang meninggal dia, yang sekarat dia, ya, dia mengatakan apa? Qad kuntu a'taituhu iyyah. Ya,
Ini mah bande udah saya hibah-hibahin buat anak. Nah, ini omongan begini biasanya apa? Itu orang nggak punya anak laki-laki. Ketika nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan, pasti saudaranya dia akan kebagian harta warisan. Ya, makanya dia ngomong begitu. Nih bande nih bang, udah gua hibahin buat anak-anak gua katanya. Ya, maksudnya apa? Dia menyusahkan ahli waris daripada pihak saudaranya untuk mendapatkan warisan itu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Man nahala nihlah lam yahuzha alladhi nahalaha hatta takuna in mata liwarithihi fahiya batilah. Ya, siapa yang memberikan hibah, ya, yang nerima hibah belum nerima, atau ada orang yang punya bande mau menghibahin dia masih mempertahankan hartanya sampai kemudian dia mati, maka hartanya itu menjadi warisan. Karena tidak terjadi serah terima. Ya, hibahnya batal, hibahnya enggak sah. Maka saya sampaikan, ada ibu punya kapling banyak, sudah dihibahkan untuk anak-anaknya, dibalik nama sama anak-anak, tapi surat tanahnya belum diserahkan kepada anaknya. Kalau dia wafat, jadi enggak hibahnya? Enggak jadi. Sekalipun namanya udah diganti sama anaknya, tapi belum terjadi serah terima. Masih dikekepin aja tuh surat tanah itu. Ya, ini yang terjadi nih. Ini masih banyak pembahasan. Ya, masih ada sekitar 4 kerancuan lagi karena waktu kita terbatas. Barangkali ada satu pertanyaan. Ya, kalau ada, ya, tafadhol. Ya. Ya, keberadaan saksi apakah dia termasuk rukun? Bukan rukun. Hibah tanpa saksi selama 4 rukunnya terpenuhi itu sah hukumnya. Cuma yang jadi masalah tentang objek yang dihibahkan. Kalau cuma timbang ngasih duit 100.000 mah gitu kan. Ada orang ngasih hibah nih, duit, ngasih duit kan namanya hibah ya. Hadiah gitu ya. Ini gue kasih duit 100.000 nih. Yang ngasih ada, yang nerima ada, sighahnya ada, duitnya ada. Perlu saksi nggak? Perlu saksi nggak kira-kira? Nggak perlu. Perlu notaris nggak? Kemahalan, duit 100.000 buat notaris berapa duit? Nggak cukup. Tapi ketika objek hartanya itu ternyata punya nilai ekonomis tinggi, bang. Antum dapat hibah tanah, hibah rumah. Maka keberadaan saksi, keberadaan asas legalitas itu dibutuhkan. Dan itu sejalan, ya, dengan makosid syariah, bahwasannya Islam hadir untuk menjamin kepemilikan tiap orang. Maka kalau ada orang mendapatkan hibah, dapat rumah dari tetangganya, antum jangan mau nerima begitu aja, hadirkan saksi. Minimal saksi daripada keluarganya, calon ahli waris dia. Ya, ada orang mendapatkan amanah wakaf misalnya. Orang yang menjadi nazirnya, mewakili kaum muslimin menerima wakaf itu, kalau bisa panggil saksinya. Saksi bisa siapa saja. Yang penting laki-laki itu. Ya, laki-laki yang sudah baligh, yang adil, baik daripada keluarganya terkait dengan calon ahli warisnya atau daripada pihak-pihak lain yang bisa dipercaya. Karena memang ini bahaya kalau nggak ada saksi, tidak ada asas legalitas. Kebetulan yang dihibahkan adalah harta yang punya nilai ekonomis tinggi, ini akan menjadi bom waktu buat kita juga. Ya, sekalipun saksi itu bukan bagian daripada rukun hibah, tapi kita melihat objek yang dihibahkan itu nilai dari sisi ekonomis bagaimana. Kalau dia ternyata luar biasa, tinggi nilainya, maka dibutuhkan saksi dan asas legalitas. Dan ini boleh, bahkan diharuskan. Untuk apa? Untuk bisa menjamin kepemilikan tiap orang. Dan itu sejalan dengan maqasid syariah yang Allah turunkan, ya, di muka bumi ini, agama Islam ini untuk menjamin kepemilikan tiap orang. Gitu kira-kira, bang, ya. Jadi sekalipun bukan bagian daripada rukun, ya, kalau yang dihibahkan ini punya nilai tinggi dan kalau seandainya akad itu terjadi begitu saja, dikhawatirkan akan muncul perselisihan, maka ada namanya kaidah sadud dzara'iyah, tindakan pencegahan agar kemudorotan, mafsadat biar nggak masuk kepada kita. Caranya bagaimana? Abang mau ngasih tanah buat saya, abang panggil bini abang dah, anak-anak abang kumpulin biar pada tahu. Ntar abang mati jangan dituntut lagi, bang, ini tanah udah punya saya nih,
Misalnya begitu ya. Kalau misalnya nggak ada saksinya, nah ini khawatir. Apalagi tidak ada asas legalitas. Ya, biar dikata harus bayar ya bayar dah. Panggil notaris. Karena hibah itu harus di hadapan notaris. Supaya dicatat. Ya, supaya bisa menjamin kepemilikan. Seseorang berpindah dari yang punya harta, pindah kepada si penerima harta dalam bentuk akad hibah itu sendiri. Itu kira-kira Bang ya. Jadi sekalipun bukan rukun, bukan berarti itu nggak dibutuhin. Butuh juga. Ya, tergantung kepada nilai daripada objek yang dihibahkan itu. Ya, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Saya yakin juga masih banyak pertanyaan, tapi waktu yang batasi kita, insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi mendatang. Ya, nanti kita buat judulnya hibah yang terlanjur salah sesi 2 gitu ya. Insya Allah ya kita lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.